Akhirnya sang predator muncul pemirsa. Ada yang tahu nggak ini ular apa? Waduh, saya sampai kaget ini udah mau keinjak ini. Ya Allah, ula, bang. Dia nyariin anak bininya ini. Nyariin anak bininya dia nih, sarang diobrak-abrik Babe Ramli nih. Ya Allah, aduh ini ada koper. Ada koper. Ini siapa yang buang koper di kali? Ya Allah, bang tadi mah buat saya ki bang. Koper dibuang ke kali. Dah, saya mah pengen punya koper ki susah banget punya, makanya kardus lagi. Tuh bantal pemirsa, bantal. Ya ampun, bantal ada, kasur ada. Tinggal lemarinya belum ini. Kalau lemarinya ada udah jadi ngebesan komplit, kita nggak perlu beli apa-apa teman-teman. Semuanya udah ada di sini. Wah lihat tuh batang pisang, bukan main. Waduh, udah kayak batang bekas wayang golek kayak gitu ya, bekas ceplok-ceplokan wayang golek itu batang pisang itu dibuang kemari. Assalamualaikum pemirsa Kang Jack Cerkasih channel. Bertemu lagi dengan saya Kang Jack Cerkasih dalam kegiatan update normalisasi yang ada di pelosok-pelosok Jawa Barat. Pada hari ini masih di hari Rabu tanggal 4 Februari tahun 2026, saya ingin kembali melanjutkan kegiatan Babe Ramli yang mengeruk Kali Keramat ini teman-teman, untuk mengangkat sampah-sampah yang sudah menumpuk tahunan di sini sampai sudah saling menyatu sampahnya karena dapat ditumbuhi rumput ya, sehingga sampah-sampahnya masih nyangkut, belum bisa ngalir. Sampahnya juga masih belum habis-habis, meskipun ini sudah masuk ke video part 3 saya ya, yang sebelumnya sudah saya buat part 1 dan part 2 nya. Bagi kalian yang ingin menyaksikan bagaimana proses awal dan keseruan-keseruan yang ada di video part 1 dan part 2, bisa sekalian pantau atau saksikan di beranda YouTube saya. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin menyaksikan lagi kelanjutan dari kegiatan normalisasi yang ada di sini, yuk ikutin aja terus video saya. Semoga bisa memberikan nilai yang bermanfaat ataupun hiburan bagi baraya sekalian dimanapun kalian berada. Dan tak lupa juga bagi kalian yang baru mampir ke channelnya Kang Jack Cerkasih, bisa sekalian di subscribe, komen ataupun di share ya ke teman-teman kalian, biar supaya kita bisa makin akrab, makin dekat. Nah, dan tidak ketinggalan dari update-update terbarunya Kang Jack seputar kegiatan normalisasi yang ada di pelosok-pelosok Jawa Barat teman-teman. Nah, oke, bagi kalian yang ingin menyaksikan seperti apa kegiatan proses pengangkatan sampah-sampah yang ada di sini sebelum nantinya akan dilanjutkan dengan normalisasi, dan bagi kalian yang ingin tahu sampah apa aja yang kena keruk sama Babe Ramli, ikutin aja terus video saya. Oke, let's go. Babe keruk sampai bersih. Widih, super grandong kena keruk, super grandong. Wadidaw. Wah. Ya, untuk informasi bagi kawan-kawan semua yang belum tahu, kalau memang sampahnya dari kegiatan normalisasi yang ada di sini diperintahkan langsung oleh pihak desa, yang desa Samudra Jaya, desa Samudra Jaya bekerja sama dengan Bupati Bekasi yang meminjamkan eskavatornya nih, sering dikendarai oleh Babe Ramli, si Demplon Sumitomo, untuk menormalisasi Kali Keramat ini teman-teman, yang ada di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pastinya. Wah, lihat. Ini adalah masih di hari pertama kegiatan normalisasi yang ada di Kampung Keramat ini teman-teman ya. Kampung Keramat, desanya lupa terus saya kalau sebutin nama desanya, Samudra Jaya, kecamatannya Tarumajaya. Ini posisinya ada di bawah atau di kolong tol Cibitung Cilincing teman-teman. Wow. Di depan saya gerbang tol banyak kendaraan lewat, tapi kita posisinya ada di pinggir kampung sekaligus ada di bawah jalan tol ya. Makanya kalau teman-teman yang pengen lihat yang bening-bening, di sini mah nggak ada, adanya sampah hitam semua, yang ada bau, boro-boro yang bening bau teman-teman. Yang sini mah yang ada juga. Saking aja ini saya sama Babe Ramli ini, kalau sama yang lain mah saya kagak mau, baunya minta ampun. Karena berhubung sama Babe Ramli mah dah, udah kata
Rambutan sama biji. Tuh, lihat. Dikerukin terus. Ini padahal tadi pagi ini udah diangkatin teman-teman, tapi yang dari hilir ngalir lagi, numpuk lagi di sini. Ya. Cuma yang di depan itu masih banyak yang pada nempel, sampahnya belum bisa ngalir. Karena kalau untuk terus maju ke depan sana, eskavatornya kesulitan, nggak ada akses untuk jalannya. Wah, warga-warga juga ternyata sudah mulai ada yang ikut turun membantu. Mantap sekali. Saya suka nih warga-warga di sini nih. Tuh, nggak hanya menonton dan melihat eskavatornya kerja, tapi juga ikut mengeluarkan peralatan dan langsung mendorong sampah-sampah agar bisa ngalir ke sini ya. Nanti setelah di sini baru, waduh ini ada koper. Ada koper. Ini siapa yang buang koper di kali? Ya Allah. Bang, tadi mah buat saya ki, Bang. Koper dibuang ke kali. Lihat dah. Saya mah pengen punya koper ki, susah banget punya, makanya kardus lagi. Koper mah kagak kebeli-beli saya. Ini orang-orang malah dibuang koper ke kali. Ya Allah. Sayang amat, Bang. Alhamdulillah cuaca juga cerah ya hari ini ya, tidak hujan ya. Semoga kerjaannya jadi bisa lebih lancar, lebih gacor Babe Ramli, karena cuacanya cerah, bisa lebih semangat kita kerjanya. Aduh. Nah, akhirnya sang predator muncul pemirsa. Ada yang tahu nggak ini ular apa? Waduh, saya kaget ini udah mau keinjak ini. Ya Allah, ula, Bang. Dia nyariin anak bininya ini. Nyariin anak bininya dia nih, sarang diobrak-abrik Babe Ramli nih. Ya Allah, gede banget lagi. Ulah apa sih ini? Coba namanya? Yang tahu komen ini ulah apa nih guys? Ulah apa ini namanya? Ya Allah. Ini kesukaannya Bang Yudi Potret ini nih. Dia menyarinya yang begini nih ya. Ngeri Bang. Lihat. Idih. Gede banget. Enggak kita matiin ya. Aduh. Enggak kita matiin, kita biarin. Kaget soalnya, kaget lu. Iya, saya kaget sama, Bang. Tuh. Enggak kita matiin ya. Kita main-mainin aja buat konten. Kali ini ngebawa rezeki ya. Tuh. Biar ngebawa rezeki ya, ulah. Tuh kali ini ada kemari, Bang. Kali ini ada lumah, konten gua rame, ulah. Tuh lihat. Tuh. Kok diem aja? Nih. Oh, ternyata masih gerak. Pak, ulah apa ini Pak namanya Pak? Ulah kadut. Oh, ini yang namanya ulah kadut. Ulah kadut pemirsa. Ulah kadut ini. Paketin. Si ulah kadut. Predatornya keluar guys, sarangnya acak-acak Babe Ramli nih. Ada bola itu, ada bola Piala Dunia juga nyangkut ke krok Babe mah. Udah nanti Messi sama Ronaldo mainnya pakai apa Babe kalau bolanya dikeruk kayak gitu Babe mah jahat bola orang dikeruk. Sudah tak terhitung
jumlah sampah-sampah yang ada di sini ya teman-teman ya. Kalau dihitung dalam bentuk kubikan mungkin udah ribuan atau puluhan ribu atau ratusan ribu atau puluhan ratusan atau puluh ratus ribu. Saya juga udah pusing ngitungnya, banyak banget sampahnya. Udah segala jenis macam sampah ada di sini teman-teman. Dari mulai sampah rumah tangga, sampah plastik, sampah masyarakat juga ada di sini teman-teman. Sampah negara juga ada kayaknya. Jangan-jangan koruptor-koruptor yang jadi buronan juga pada ikut ngumpet di sini teman-teman ini. Karena saking banyaknya sampah yang ada di sini ya. Astagfirullah. Susah banget makanya dibersihinnya juga teman-teman ini. Cuma untung bagusnya nih Pak Kepala Desa ini manggil operatornya nggak salah panggil. Udah paling seniornya di Kabupaten Bekasi ini, paling jagonya kalau kata orang Betawinya mah ini si pitungnya pisan teman-teman. Yang dipanggil sama Pak Kepala Desa Samudra Jaya tuh Babe Ramli, bukan main-main ya. Kalau yang lain nggak tahu saya bakal kelarnya berapa lama ini beneran dah. Ini sama Babe Ramli ya, baru setengah hari aja tumpukannya udah banyak banget kayak gitu itu. Apalagi ini sampahnya belum habis-habis, ya Allah. Pojokan ya kelihatannya belum, masih ngebelatak banget rumahnya ini sampah. Aduh, cuma ngeliatnya pugu yang mana bau banget. Ini tadi kan saya sempet tanya ya ke orang desanya, Pak, ini udah berapa lama ini Pak sampah Pak di sini nggak pernah dikeruk? Wah, setahun lebih tanya Bang. Masya Allah, kata saya, Pak ini warga sini kok betah-betah banget gitu. Setahun dibiarin gitu. Untungnya aja sekarang mah kita ada KDM. Pokoknya kali kotor dikit keruk, kali dangkal dikit keruk, itu kan udah nggak pakai lama. Oh, sekarang mah apa susahnya gitu, minta bagi kepala-kepala desa nih ya yang di daerahnya ada kalinya nggak urus, berantakan, jadi sumber masalah, apalagi masalah banjir gitu kan, ataupun buat masalah kekeringan, para petaninya kekurangan air. Bagi kepala desa saya kasih tahu nih, bilang aja sama Pak Bupati, saya mau normalisasi kampung saya gitu, tapi tolong pinjemin ekskavator melalui proses dinas Bina Marga Kabupaten Bekasi. Dikasih Pak, nanti juga dikasih pinjam ekskavatornya gitu. Tinggal Bapak bagaimana prosedur administrasinya gitu kan, karena kalau pihak pemerintah kayak gitu kan butuh prosedur administrasi atau catatan keluar masuknya barang atau unit-unit punya pemerintah biar penggunaannya jelas, tidak digunakan sembarangan ataupun untuk kepentingan pribadi gitu kan. Prosesnya jalanin aja, pasti dikasih. Kalaupun alatnya lagi kosong atau dipakai, nanti tinggal cukup antri aja gitu. Bilang aja nih bagi kalian warga-warga yang pengen daerahnya dinormalisasi ataupun punya kali-kali yang berantakan, bilang sama Pak Kepala Desanya suruh pinjam beko Kabupaten Bekasi gitu ya. Nah, yang di Kerawang juga sama. Kemarin saya ngobrol sama tim birunya yang di Kali Apur itu sama, prosesnya kayak gitu, lewat kepala desa. Tinggal Bapak Kepala Desanya ngajuin aja ke Kabupaten, ke Pak Gubernur. Nanti disurvei lokasinya biar supaya bisa ditentuin ini pakai unit backhoe-nya kecil, besar, panjang, pendek gitu kan. Jadi enak, nggak usah banyak alasan gimana macam-macam gitu semua, karena semuanya sekarang kompak, pengen lingkungannya tertata rapi gitu. Wah, keruk lagi. Goblakin lagi. Iya. Tuh, udah sampai bejibun begitu, kagak belum bersih. Belum lagi tumpukan yang ini tuh yang udah diratain sama si Babe tadi pagi. Bus, bukan main, bukan sulap, bukan sihir, sampai numpuk kayak gitu sama dikeruk. Astaga. Bukan sulap, bukan sihir. Kita keruk lagi, dapat seberapa munjungnya. Hit. Angkat. Penuh buntelan ternyata pemirsa. Sampai segitu banyaknya buntelan itu. Ini
Ini untungnya orang-orang yang lewat jalur tol kagak ada yang pelan ya. Coba kalau orang lewat yang lewat jalan tol tuh pelan sambil nyantai-nyantai nikmatin pemandangan, lihat pemandangan kayak gini. Waduh, apes bener dah. Bukannya malah refresh otak, malah kusem yang ada juga. Aduh, aduh. Yang ada juga malah bikin semraut lihat pemandangan kayak gini. Oh, lihat. Warganya tuh ya, satu persatu ikut ngeluari bambu untuk bantu ngedorong sampah-sampah ya. Wah, semoga makin banyak warga-warga yang tertrigger untuk ikut membantu kegiatan normalisasi yang ada di sini. Tapi yang lebih penting mah kalau udah bersih dijaga. Bagi orang-orang yang buang sampah sembarangan ditangkap aja, tangkap, ikat di tiang listrik gitu. Ikat di tiang listrik, foto, videoin, viralin, udah nggak bakalan berani lagi nanti juga orang-orang buang sampah sembarangan di kali-kali kayak gini teman-teman. Harus tanggung jawab gitu, sampah sendiri harus dibuang ke tempat sendiri. Atau apa susahnya sih buang ke tempat sampah, jangan dibuang di kali, jangan dibuang di pinggiran jalan gitu. Masa dia yang makan bekas makanannya, giliran sampahnya dikasih ke orang-orang. Orang-orang nggak ada yang minta dia punya makanan, tapi tolong sampahnya juga jangan dikasih ke orang-orang gitu. Apa susahnya? Gimana Bapak Aing teh nggak puyeng, nggak ripuh, pusing mikirin rakyat Jabar. Rakyat Jabarnya masih banyak yang kayak gini. Ya Allah, ya Robi, kasihan atau mau Bapak Aing udah capek banget kerjanya kan. Kasihan sama Pak Dedi. Kita bisa bantu apa coba teman-teman? Kita tuh cuma hanya plankton warga Jabar. Makanya ya, kalau memang kita tidak bisa membantu beliau Pak Dedi ini secara langsung, minimal kita jangan memperberat pekerjaan dia, tolong. Itu salah satunya ya, jangan buang sampah, jangan mengotori, jangan merusak, jangan mencemari lingkungan. Itu sudah sangat membantu Bapak Gubernur kesayangan kita. Udah sangat membantu. Kalau misalkan kalian nggak buang sampah sembarangan juga, apalagi kalau misalkan kalian bisa ngajak teman-teman yang lain, warga-warga yang lain buat jangan ngebuang sampah sembarangan. Wah, itu mah udah paten ngebantunya, pokoknya dah paten teman-teman. Dikeruk lagi. Wes. Waduh. Doblakin deh. Blak. Ya. Doblakin aja udah Babe, jangan pakai basa-basi lah. Pokoknya mah. Siap. Gaspol lagi. Wes. Waduh. Kumaha ieu tunjungan. Kumaha ieu kok ripuh gini. Ripuh. Gatot Kaca juga kayaknya ogah kalau suruh kerja di sini mah. Wes. Lihat, ada sampah apa lagi nih ya? Ada sampah apa lagi nih ya? Wus, lihat, banyak sekali, bukan banget lagi, tapi banyak sekali, pemirsa. Wus. Ada karpet juga di tengah kali. Astaga, langsung untung kena tuh karpetnya tuh. Goblokin be. Iya. Ini si pemulung juga ogah, udah mulungin, ada puyang pemulung sih masuk ke sini juga teman-teman. Wah, itu ada kasur lagi tuh. Tuh kasur tuh. Ya, dibuang ke kali ya. Brengsek banget orangnya ya, buang kasur ke kali. Tuh. Lihat. Ini menurut kalian ini kalau dibanding sama Karang Satria sampahnya lebih banyak mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kalian yang bandingin kira-kira sama Karang Satria sampahnya banyakan mana? Tempat Babe Ramli dulu kerja. Banyakan di sini atau di Karang Satria pemirsa?
Asal jangan hujan. Kalau nggak hujan kita bisa kayak gini terus sampai sore. Oke, bisa cepat bersih, bisa makin gacor. Bener. Woi, lihat ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Lihat tuh, udah jadi satu sama lumpur sampahnya ya. Udah jadi satu sama lumpur. Tuh bantal pemirsa, bantal bantal. Ya ampun, bantal ada, kasur ada. Tinggal lemarinya doang belum ini. Kalau lemarinya ada udah jadi ngebesan komplit, kita nggak perlu beli apa-apa teman-teman. Semuanya udah ada di sini. Mulai dari karpet, kasur, bantal, tuh, kursi ada. Tinggal beli lemarinya doang dah. Bagi kalian yang mau ngebesan, mau kawinan tuh ya. Udah di sini komplit. Pokoknya ada piring, sendok ada. Cuma duitnya doang yang kagak ada di sini tuh. Susah banget harinya. Saya nyari duit dari pagi sampai sore. Buset dah, bukan main teman-teman. Kadang dapat, kadang buat ongkos ke nendok. Makanya saya jarang pergi konten tuh kayak gitu. Ongkosnya susah. Kadang ongkos 30.000 juga dari rumah buat makan sama bensin itu kuatan kagak balik. Kalau video lagi sepi mah satu video kadang cuma dapat goceng duitnya. Tapi gitunya mah ya karena memang kita resep videoin beko begini, ya tetap punya duit mah jalan lagi baik teman-teman. Kalau lagi ada rezeki ya alhamdulillah kita syukurin gitu kan. Kalau lagi nggak ada rezeki ya paling bayarnya dah kita puasa mah gitu. Puasa dulu dah. Wes. Waduh. Iya. Makanya kadang saya tuh belum bisa 100% full kerjaan yang konten terus karena memang buat ongkosnya masih kesulitan teman-teman, masih suka belum balik modal gitu. Jadi mau nggak mau saya harus luangin waktu juga buat ngerjain mata pencarian yang lain gitu biar supaya punya ongkos buat konten. Nah giliran udah dapat duit baru saya ngonten lagi, punya ongkos, ada bensin, punya rokok gitu kan. Bagian kata rokok yang murah ke makan mah gampang dah, bisa puasa makan mah. Yang penting mah bensin ke sama air 3.000. Tapi semoga aja ya kalau memang kita kerjanya di konten-konten penataan lingkungan kayak gini, yang penting mah ada berkahnya ke saya mah. Soalnya kenapa saya nggak bisa berhenti konten tuh, kadang bacain komentar dari teman-teman tuh seneng, hiburan banget buat saya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang ngasih support semangat, udah itu mah vitamin full pokoknya tuh mah. Langsung hari itu juga berangkat semangat teman-teman. Bagian kata agak punya ongkos ya berangkat terus. Kalau udah di komen sama netizen semangat bang, kami support, udah pokoknya saya mah full langsung energi teh penuh. Cuma baca komentar kayak gitu juga. Wah lihat. Saya mah bukan ngeluh ya teman-temannya, saya mah nggak ngeluh. Intinya bagian kata susah kayak gimana kayak konten mah tetap saya mah kalau lagi ada beko kerja mah saya samperin gitu. Maksudnya ini mah buat ngasih tahu doang. Kalau misalkan kemarin soalnya ada teman-teman saya yang komen, bang kok jarang upload, jarang update gitu ya. Itu jawabannya itu tadi yang saya curhatin ke kalian tadi, jawabannya itu saya belum bisa full 100 hari pergi konten terus gitu. Saya mesti ada pekerjaan-pekerjaan lain yang mau nggak mau harus tetap saya kerjain buat supaya punya ongkos buat konten gitu pemirsa. Itu mah ngejawab teman-teman, bukan yang ngeluh. Kok konten ngeluh mulu? Enggak bang, saya mah nggak ngeluh bang. Di tempat bejibun sampah kayak gini saya mah kagak ngeluh, resep malah sama Babe Ramli mah
Dia mah bercanda mulu orangnya. Gokil, tua-tua ke. Udah kayak bapak dewek jadinya. Udah bang, tahu bang. Wah, lihat tuh batang pisang, bukan main. Waduh, udah kayak batang bekas wayang golek kayak gitu ya, bekas ceplok-ceplokan wayang golek itu batang pisang itu dibuang kemari. Satu sampai panjang banget kayak gitu, utuh satu pohon pisang itu. Wah, makanya ada bekas main wayang golek di bantaran kali ini dibuangnya ke kali pemirsa. Sudah. Itu kan kesukaan saya itu wayang golek itu. Dah, di mana guys saya mah ada wayang golek pergi teman-teman. Hobi banget saya mah. Cuma sekarang mah di Kabupaten Bekasi jarang banget ada orang yang nangkap wayang golek. Tuh, lihat kasur. Woi, kasur. Tuh, kan siapa yang mau ngebesan tuh, nggak punya kasur, ambil aja, udah ambil gratis. Kalau bagi kalian yang mau ngebesan, pusing beli perabotan, datang aja kemari ya ke Kali Keramat yang ada di Tarumajaya. Di sini udah paket komplit pokoknya. Kasur ada, bantal ada, piring ada, sendok banyak, sendok mah udah di sini pokoknya dah. Lemari yang belum ada teman-teman. Tapi kalau pengen nyari bini jangan di sini. Di sini mah adanya bangkai tikus semua, kagak ada bini. Kalau yang belum punya bininya mencari dulu bininya. Saya kisah mah belum punya. Sebelum situ gue kalau ada mah saya ambil duluan. Tuh, lihat tebungan pisang nggak banyak banget. Wah, garuk lagi. Lah si babe dari tadi ngeluh kuat banget, orang ngasong-ngasong tenggorokan orang seret siapa aja. Saya ngomong baik seret dari tadi babe. Mana panas banget ini di luar mah. Tuh, lihat. Masuklah dulu babe, minum dulu babe. Saya jadi orang bisa turun ini di atas sampai nangkring. Udah kayak jejer dok sawah. Mana ngecoblak bae di atas beko. Udah berisik suara mesin, berisik suara coblakan. Ya Allah, emang. Wih, pakai kode dia manggilnya. Pakai kode, sweet. Nah. Lihat, coba itu dari tadi rapat lagi sama sampah. Lihat, orang singget ini sampah. Masya Allah, datang lagi. Dorong. Nah, ya didorong ya, didorong ya. Woi, didorong sampai jauh ini mah. Woi, disamperin sama babe, disamperin. Dorong yang jauh babe. Lihat. Gila, udah kayak Lionel Messi gini bola didorong. Digiring sama babe sampahnya ke depan. Wait. Iya. Wait. Sampai tinggi, pokoknya sampai rata. Biar pekarangan orang tinggi nih, nggak numpuk air lagi pada ngobak. Untung bagus yang punya pekarangan baik banget ini pemirsa. Tanahnya boleh dibelepotin sampah kayak gini ya. Makasih banget ini pokoknya ibu bapak yang udah ngasih lahan. Saya ucapin terima kasih banyak atas kebesaran hatinya dan kebaikannya ya.
udah dibolehin, sehingga Babe Ramli juga kerjanya jadi lebih gampang, nggak harus naik-naikin ke dalam dump truck, bisa lebih cepat ya. Karena kalau ke dalam dump truck itu kan mesti nunggu dump trucknya datang, kadang dump trucknya lama teman-teman. Belum lagi pada berecetan di jalan, air sampahnya pada berecetan di jalan kan bau banget, kasihan orang-orang yang pada lewat. Makanya nih, berkat ada bapak ibu yang punya lahan sangat baik hati, sehingga bisa langsung ditublak-tublakin di situ ya. Oke, kita mau turun dulu. Dia jalan lagi, ternyata Balki juga mau turun saya. Dia jalan lagi, orang aso-aso pisan di Babe. Baru mau turun saya teman-teman, udah bau banget ini. Tuh, jalan lagi baik dia, udah ngeruk lagi baik. Buset dah. Babe, minum dulu lah, saya serak ini. Serak Babe. Mana udah mau 30 menit ini. Saya ngecoblak baik. Dalang bukan. Lihat. Super wadidaw. Super wadidaw sampahnya pemirsa. Lihat. Super wadidaw. Lihat. Waduh. Munjung lagi aja. Digubrakin langsung. Wes. Wah, ngebrula, lihat ngebrula. Ini. Udah kasur. Waduh, kapuknya pada keluar, teman-teman. Kapuk-kapuknya tuh. Ya. Waduh. Kacau udah bener dah. Semrawut. Penyakit kalau kata Bang Repi mah nih. Penyakit. Wah, lihat karung, tuh karung, ya Allah, karung. Lihat. Keruk lagi terus. Wah, ini dia karena mau eceng nih teman-teman. Berubah nih jadi eceng nih. Ini udah penuh styrofoam tuh. Styrofoam sama plastik. Sekarang nih eceng ini tuh. Udah jadi satu sama lumpur ya. Udah parah bener dah. Terus segala ada selang-selang AC tuh. Kotak selang AC yang ada di sini tuh. Ikuti tuh, teman. Lihat. Aduh, batang-batang bambunya kena lagi. Ya, toblak-toblakin Babe, toblak-toblakin dah. Pokoknya toblak-toblakin, jangan sampai enggak ya. Dikerok lagi. Wis. Wah, berantakan pada luber kepenuhan. Udah luber kepenuhan.
kawan-kawan pemirsa. Dikerok lagi nih, dikerok lagi nih, dikerok lagi. Dikerok lagi tuh. Iya, dikerok lagi. Wah, bukan main dah. Wah, turun dulu saya, teman-teman, mumpung babenya berhenti ya. Puyang teman-teman. Buset dah. Mana panas banget ya atas, sudah panas dari pantat, panas dari pala. Bau lagi. Turun dulu ya saya ya, ngambil dari angle yang berbeda dulu nih. Biar nggak bosan gitu, oke? Nah, oke. Nanti nih. Lihat dikeruk terus. Wah, dikeruk terus, dikeruk terus. Push. Bukan main ya. Bukan main. Nah, kita lihat dulu yuk posisi yang ada di kolong bawah jembatan. Kita lihat dulu posisi yang ada di kolong bawah jembatan. Lihat. Nah, ini dia pemirsa nih sumber penyebab sampah-sampahnya nyangkut nih. Jembatannya udah terlalu rendah ya. Tuh, lihat. Iya tuh. Karena jembatannya udah terlalu rendah, jadi sampah-sampahnya nggak bisa lewat. Kalian bisa lihat sendiri itu sampah-sampahnya udah kayak apa tuh, numpuk jadi satu. Bukan main ya. Super wadidaw pokoknya mah ya. Inilah kondisi yang ada di Kali Keramat, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Nah, sedangkan yang di sana bersih teman-teman. Posisinya bersih kalau di seberang sana. Cuma luber juga airnya noh. Tanggulnya udah kagak ada sama. Ada luber airnya. Tuh ya. Bersih sini mah, sampah-sampahnya nggak pada lewat karena jembatannya sangat rendah, nyangkut di jembatan semua. Tuh. Oke. Sampai sini dulu videonya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya akan lanjut lagi di part 4. Ini video part 3 ya, di part 4. Bagi kalian yang mau menyaksikan nanti bisa dipantau terus di channelnya Kang Jekter Kasih, oke? Semoga videonya bisa bermanfaat. Sampai sini saya akan akhiri dulu videonya. Silakan beri saran masukan kalian di kolom komentar, oke? Assalamualaikum. Rahayu, lembur diurus, kota ditata. Bersama KDM Jawa Barat Istimewa.